Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Huratunida dengan NRP 505211045 dari kelompok 9 dengan OC Mbak Seli Damayanti. Di sini saya akan membuat resume mengenai materi FGD Eksternal 2 part 1 tentang 4 bidang pengembangan di ITS, yakni bidang kewirausahaan dan juga bidang keilmiahan. Yang pertama, yakni bidang kewirausahaan yang dibawakan oleh Mas Gifari Muhammad Nugroho dari Sistem Informasi Angkatan 2020. Di sini, Mas Gifari Muhammad Nugroho mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa kita harus berbisnis atau kita melakukan bisnis, yakni yang pertama adalah meningkatkan soft skill baik dari manajemen waktu, communication, adaptability, problem solving, teamwork, dan juga creativity. Dan yang kedua, alasan yang penting ini adalah menambah current income. Nah, yakni dengan konsep memperbanyak aliran income dan juga memperkecil aliran outcome. Sehingga dari akhir bulan nanti kita bisa tetap makan enak walaupun di kehidupan rantau. Dan yang ketiga adalah menebar manfaat atau dapat membuka lapangan pekerjaan. Nah, dari alasan-alasan itu, lantas bisnis sendiri itu apa? Bisnis adalah segala solusi yang atas permasalahan real yang dapat dicuankan. Nah, jika tidak ada dasar masalah, maka bisnis itu tidak bisa dilakukan. Lalu bagaimana? Nah, caranya adalah dengan mencari problem atau mencari permasalahan. Karena dengan begitu tidak akan ada solusi. Nah, untuk kehidupan wirausaha di ITS sendiri itu seperti apa? Nah, kedepannya ITS itu akan menempuh World Technopreneur University 2035 yang tentunya dari kesempatan ini ITS itu akan mengeluarkan banyak program inovasi dan juga pendanaan yang akan dikucurkan. Nah, lantas apa aja yang dapat dikucurkan ITS? Yang pertama adalah ITS Your Technopreneur. Dan yang kedua ada inkubator ITS. Nah, kalau secara nasional sendiri akan ada kompetisi Kemendikbudristek seperti P2MW, ada IWDM, dan juga ada PKMK. Lalu bonus apa saja yang akan didapatkan sebagai mahasiswa ketika kita melakukan kewirausahaan? Yang pertama itu kita bisa dapat post di IG ITS Kampus. Yang kedua itu kita bisa merancang proposal bisnis. Dan yang tentunya yang ketiga ini kita bisa berkesempatan untuk bertemu dengan pejabat-pejabat. Nah, untuk yang kedua yakni bidang keilmiahan, ini dibawakan oleh Mbak Vicky Indriati Ekasari dari Teknik Informatika. Mbak Vicky ini mengatakan bahwa untuk membuat suatu karya ilmiah itu bisa dimulai dengan niat, yang kemudian akan dilanjutkan dengan strategi, dan yang terakhir itu bisa kita realisasikan dengan action. Kemudian dari Mbak Vicky ini juga mengatakan bahwa hal yang penting dalam membuat suatu karya ilmiah itu adalah purpose atau tujuan sebenarnya kita itu ingin mengejar apa. Yang tujuan ini itu kita bisa dapat memetakan menggunakan metode 5W1H. Lalu dalam merancang suatu karya ilmiah atau ingin berkecimpung di dunia keilmiahan itu ada yang namanya grit, atau apa yang kita capai itu tergantung kepada hasrat dan effort dibandingkan dengan bakat. Sehingga untuk menyusun itu, untuk melakukan keilmiahan, kita itu perlu untuk satu, yaitu men-set tujuan achievement kita. Yang kedua, kita itu bisa melakukan dengan secara praktis. Yang ketiga itu kita bisa membangun kebiasaan positif. Yang keempat, be purposeful and passionate. Dan yang kelima itu kita bisa terlibat atau kita bisa melibatkan aktivitas fisik yang menantang kepada diri kita. Nah, dari kegiatan keilmiahan yang ada di ITS, kesempatan dan peluang keilmiahan secara nasional itu seperti apa sih? Sehingga kita bisa bertanya-tanya kan, kalau misalnya sebagai mahasiswa peluang keilmiahan itu seperti apa. Nah, kalau secara nasional sendiri ada peluang keilmiahan, yakni diantaranya ada PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa. Ada juga Science Paper Competition, ada juga Kemastik, ada Business Competition, dan juga yang paling penting itu adalah kita bisa melakukan dengan do some project atau kita bisa membuat project kita sendiri. Nah, ini adalah kata-kata yang bagus untuk diucapkan Mbak Vicky, yakni ketika kita mencari ide itu susah, maka yang lebih penting itu adalah mulai dulu atau get start with writing. Nah, dari get start with writing ini kita itu bisa mengembangkan dengan mindset kita yang nanti akan kita lanjutkan dengan strategi seperti itu.
Sekian video resume dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.